Oke, selamat pagi. Jadi ini melanjutkan minggu lalu, jadi saya jelaskan tentang EOIP. EOIP itu tunnel, ya, tunnel yang sederhana. Dan nanti akan saya jelaskan juga dengan IP-IP atau IP tunnel. Yang membedakan apa sih? Yang membedakan adalah kalau EOIP itu adalah tunnel, tapi yang dia ada IP, ada IP public, ada IP public. Dua IP public itu dihubungkan. Tapi tunnelnya tidak membuat IP virtual, tapi dia membuat MAC virtual. Jadi nanti koneksi antara site A dengan site B-nya itu menggunakan MAC virtualnya itu. Tapi nanti kalau IP tunnel, dia membuat IP virtual, bukan MAC virtual. Nah, jadi yang menghubungkan antara site A dengan site B, kalau IP tunnel itu adalah IP virtual menuju IP virtual. Ya, itu bedanya di sana. Nah, EOIP itu adalah properti punya Mikrotik. Jadi Mikrotik yang buat. Berarti gimana ya? Berarti yang bisa hanya routernya Mikrotik. Kalau di sana ada di tengah ada routernya di sana lawan kita itu routernya Cisco atau router yang punya Ubiquiti atau punya apa yang tidak mendukung EOIP punya Mikrotik yang tidak bisa. Terus EOIP basicnya dia menggunakan GRI seperti yang sudah kita jelaskan kemarin itu. Ya, jadi dia pakai GRI, GRI-nya digunakan untuk kepentingan mengirimkan MAC virtualnya. Nah, enaknya adalah EOIP itu bisa di bridge. Kalian kan tahu bridge ya. Bridge itu kan menghubungkan dua interface. Dijadikan seakan-akan satu interface. Itu bridge. Nah, tunnel hasil EOIP itu bisa di bridge. Di bridge dengan apa? Di bridge dengan tunnel lain juga tidak apa-apa. Di bridge dengan interface juga tidak masalah. Itu enaknya. Jadi, dia bisa di bridge. Nanti kalau tunnel IP atau IP-IP nggak bisa di bridge. Berarti Anda bisa membuat tunnel dalam tunnel di sini. Tunnelnya bisa kalian bridge. Ya. Nah, jadinya gimana nanti? Jadinya adalah antara site A dengan site B. Karena ini ada bridgingnya dengan salah satu interface. Di sini juga ada bridging salah satu interface-nya dengan tunnelnya EOIP-nya. Maka antara site A dengan site B itu adalah menjadi satu collision domain. Jadi contoh di sini adalah kalau di sini 10.1.101.1, 10.1.1.1.2, di sini poin 3.4. Satu collision domain. Berarti semua ini network-nya adalah 10.1.101.0/24. Ya, satu collision domain. Nah, nanti saya tunjukkan setelah ini simulasinya menggunakan GNS3. Ya. Jadi seperti yang kemarin dengan topologi yang sama, yang waktu kita gunakan untuk GRI itu saya gunakan untuk EOIP. Berarti di sini yang biru yang terbentuk EOIP-nya, tunnelnya. Ya. EOIP di sini menuju ke 10.001. 10.001 itu merupakan IP public dari router 1. Yang EOIP yang di sini, yang di router 1, itu menuju ke 20.002. 20.002 itu adalah IP public dari CHR3 atau router 3 ini. Nah, nanti di sini akan create satu MAC virtual, di sini akan create satu MAC virtual. MAC virtual di sini akan dihubungkan dengan MAC virtual di sini. Nah, sehingga di sini bisa saya kasih nomor. Ini saya kasih network 50.0, di sini juga network 50.0. Misalkan nomor 1, nomor 4, nomor 2, nomor 6, nomor 5, nomor IP-nya. Ya. Itu adalah tentang EOIP. Sekarang bagaimana cara membuatnya? Ya biasa, seperti biasa, di interface itu ada EOIP tunnel. Kalau kalian buat EOIP tunnel, ya. Ini saya jelaskan dulu, nanti saya demokan. Nah, kemudian di sini, nah ini tadi yang saya ngomong. Jadi, local address yang di CHR1 adalah 10.001, remote-nya yang di sana, yang dilawan, adalah 20.002.
Nah, tapi yang dilawan yang di JR3-nya kebalikannya. Lokalnya di 20.002, remote-nya di 10.001. Sudah selesai. Ini tunnelnya terbentuk. Jadi akan terbentuk tunnel seperti ini, EOIP tunnel. Baik di JR1 maupun JR2. Kalau kalian lihat statusnya, dia sudah running nanti. Nah, berarti tunnelnya sudah terbentuk. Sekedar tunnel aja, tapi belum bisa Anda gunakan. Nah, gunakannya gimana? Gunakannya nanti kalian bridge. Kalian buat bridge. Satu bridge, ya. Bridge-nya itu menghubungkan tunnel ini yang sudah kalian bentuk tadi itu dengan nanti itu mau keluar kemana? Mau keluar ke ether berapa? Misalkan contoh saya ini saya keluar ke ether 5. Berarti EOIP tunnelnya saya bridge dengan ether 5-nya di portnya ya. Namanya bridge 1. Demikian juga yang di JR3. Mau dikeluarkan di mana nanti EOIP tunnelnya itu? Kalian bridge ke tunnelnya, ke interface yang itu. Nah, contoh saya ini saya bridge ke ether 5. Jadi di sini ada bridge ke ether 5, di sini ada bridge ke ether 5, antara tunnel dengan sini saya bridge, maka network di sini akan terkonek dengan network yang di sini dengan satu collision domain. Ya. Nah, kalau coba nanti kita ping, dia sudah bisa ping. Misalnya contoh yang di sini ini adalah PC satunya itu 50.100, PC 5-nya itu 50.200, maka dari PC 5 sini saya bisa ngeping ke PC 100 jalan. Ya. Nah, tadi yang saya ngomong itu, EOIP itu menggunakan protokol GRE. Jadi kalau kita bedah lewat Wireshark-nya, kelihatan bahwa dia menggunakan GRE. Ini loh GRE di sini. GRE-nya itu type-nya adalah menggunakan MikroTik EOIP tipe 0x6400. Ya. Ini nomor tunnelnya yang digunakan. Nomor tunnel berapa? Contoh yang di sini ada nomor tunnel 51. Ini tentang EOIP-nya. Ya, nanti kalian sudah bisa buat seperti yang saya tunjukkan itu. Nah, setelah ini saya jelaskan IP-IP. Tapi sebelum saya jelaskan IP-IP, saya tunjukkan demonya dulu. Ya, semoga nanti tidak hang. Ini saya minimize dulu. Oke. Tunggu bentar ya. Jadi nanti dia buat dulu. Kelihatan masih ada ya? Masih ada ya? Masih kelihatan ya? Masih. Masih ya. Oke. Kalau saya siapkan GNS-nya dulu, nanti zoom-nya tuh bisa mati-mati gitu. Jadi saya mungkin dia memory allocation-nya kemakan dari GNS tree-nya. Jadi malah nggak stabil. Oke. Ini adalah tadi yang sudah saya buat itu ya. Jadi JR1, JR2, JR3, ether 5-nya menghubungkan ke site di line site B, ini di site A ya. Oke, sekarang kita lihat konfigurasi dalamnya seperti yang tadi. Jadi kalau kita lihat konfigurasi dalamnya, saya running dulu. Semoga lancar. Saya cek dulu apakah Ethernet apakah saya sudah dapat nomor IP.
inbox saya belum dapat. Nanti bentar. Coba saya masuk ke 10.1 dulu aja, coba saya paksa mau atau enggak. Belum. Ke CA3-nya dulu aja coba. Apakah sudah? Hari ini saya khawatirnya sebentar. Putus nanti. Nah, dapat ya.